penyidik mendalami terkait dengan dugaan aliran uang dari pihak tersangka saudara SRJ selaku pihak swasta. Nah, ini penyidik mendalami mengapa pihak swasta selaku pelaksana proyek di Kabupaten Bekasi ini kemudian juga memberikan sejumlah uang kepada saudara OS yang mana kapasitasnya adalah sebagai anggota DPRD juga di Kabupaten Bekasi. Ini kaitannya seperti apa? Tentu ini masih akan terus didalami maksud dan tujuan pemberian itu. Ya, termasuk juga nanti penyidik juga pasti akan mengklarifikasi kepada saksi-saksi lainnya. Apakah juga ada modus ataupun penerimaan serupa yang juga dilakukan oleh para pihak-pihak di DPRD Bekasi. Berarti aliran uang itu apa yang terkait dengan suatu proyek yang di Bekasi ini, Mas? Ya, ini diduga diberikan oleh saudara SRJ yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara suap hijau proyek di Bekasi. Untuk jumlah nanti kami akan update lagi karena memang ini masih akan terus didalami apakah penerimaannya ini saja atau juga ada penerimaan lain. Dalam kurun waktunya itu kapan? Ya, kita sesuai dengan tempus perkara untuk yang suap hijau proyek ini. Jadi kita dalami dulu itu, kemudian nanti terbuka kemungkinan untuk kita kembangkan lagi apakah ada dugaan penerimaan lainnya. Nah, itu masih akan terus didalami penyidik. Mas Ono ini maksudnya ikut terima gitu? Ya, diduga ikut menerima aliran uang dari saudara SRJ. Ada aliran ke partai Mas? Karena katanya kan PDIP, penerimanya juga dari PDIP. Ya, pendalaman sampai dengan saat ini itu masih terkait dengan yang bersangkutan. Jadi penerimaan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dari saudara SRJ. Mas Budi, terbuka kemungkinan nggak sih melakukan pencegahan ke pihak-pihak yang diduga menerima uang seperti Numarno dan juga Wonosobo ini? Ya, pencegahan keluar negeri maksudnya. Betul. Ya, itu nanti kita akan melihat kebutuhan dari penyidik. Tentu penerbitan surat pencegahan keluar negeri atau cekal itu ada beberapa pertimbangannya. Ya, misalnya ada kekhawatiran yang bersangkutan itu kemudian keluar negeri misalnya, padahal yang bersangkutan dibutuhkan keberadaannya untuk tetap di Indonesia karena biasanya agar bisa secara intensif mengikuti pemeriksaan yang dijadwalkan oleh penyidik. Mas Budi, berarti ada kemungkinan nanti untuk menelusuri aliran itu ke partai, karena ini kan si Ade Kuswara PDIP, Numarno PDIP, Ono juga ini PDIP. Ya. Saat ini masih kepada individu. Nanti kita akan lihat polanya seperti apa. Ya, kalau kita melihat beberapa case lain ya seperti di Lampung Tengah misalnya itu juga ada kaitan politiknya. Misalnya uang dari dugaan suap ataupun gratifikasi itu mengalir untuk menutupi atau membayar lunas modal awal dalam proses kontestasi Bupati Lampung Tengah misalnya. Kemudian di perkara Ponorogo juga terungkap bahwa di sana ada pemodal politik Bupati Ponorogo ketika maju dalam kontestasi Pilkada 2024 yang kemudian ada dugaan aliran kepada para pemodal tersebut untuk mengembalikan biaya-biaya yang sudah dipinjam oleh para kepala daerah dalam proses kontestasi politik. Nah, ini juga nanti tentu akan didalami pola-pola pemberiannya itu seperti apa. Apakah juga di circle-nya bupati atau seperti apa, ini tentu nanti masih akan terus didalami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.